Jadi saya akan mulai ya dari surat 22 surat Al-Hajj ayat 16 silahkan mereka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj. Ya, tadi ya. Ya, Sebentar. 22 ayat 16. Ya, sebentar, Tat. Ini kepencet Tenang jadi aja, tidak santai aja, santai aja. kepencet. Surat Al-Hajj. Ya, tadi Ya, ya. 22 ayat 16. Belum ketemu, Tat. Ah, Sudah. ya, Surat ya. Al-Hajj. Ayat surat berapa, Tat? Surat 22 ayat 16. 22. Ya, Al-Hajj 16. ayat 16. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. ah. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Coba ini kan sering saya sampaikan ya Peko ya, bahwa Allah sendiri menyatakan ya bahwa Al-Quran itu bisa dibuktikan kan ayat-ayat yang nyata itu kan artinya Ya, ketika Allah menyampaikan kan bisa dibuktikan misalnya di Ar-Rahman saling bertemu dua lautan ternyata kan terbukti ya Peko ya. ya, Jadi intinya manusia akan diuji oleh Allah tapi alhamdulillahnya Allah juga memberikan petunjuk sebagai sarana pembuktian agar manusia itu yakin bahwa ya udah kalau begitu semua proses perjalanan hidup ke depan kalau memang menurut Allah itu ayat-ayat yang nyata dan bisa dibuktikan ya jalani dan buktikan saja kan harusnya begitu kan Pak ya. betul. Nah cuman memang proses menuju awal kita menjalani ya sampai nanti membuktikan ayat Al-Quran itu memang kita harus benar-benar beriman kepada Allah, harus benar-benar yakin. Makanya disampaikan dalam Al-Quran kan, Al-Quran tidak ada keraguan, itu kan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kan sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah sangat harusnya nyaman, artinya tuh pada saat menjalani Allah sudah berjanji, silahkan mengikuti ayat-ayatnya, silahkan dibuktikan sampai nanti kita akan semakin yakin kepada apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kan kita khawatir, kita bingung itu kan karena kita tidak meyakini secara total bahwa ayo buktikan Al-Qurannya. Gitu. Dan untuk membuktikan memang pasti akan diuji. Benar nggak kita tuh yakin atau tidak. Makanya Bapak Ibu sekarang harusnya kan semakin ke sini kita semakin sadar. Iya ya, berarti ujian-ujian itu kan hanya sebagai apa ya, sarana saja. Agar Bapak Ibu tuh silakan mengambil sikap kalau mengikuti Al-Quran, buktikan sampai ujian itu terselesaikan. Contoh ya, sekarang saya tanya nih Pak ya, ini ayat yang sering saya sampaikan coba 26 ayat 61 63. Ini sering ya tentang Ya, cerita saya itu coba. surat 26. Surat 61 sampai Asy-Syura 63. 61 sampai 63. Ya, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Hmm. berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Hmm. Ayat 62, dia Iya, ya. Musa menjawab, Musa menjawab. sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Oke, Dia Pak Eko akan, perhatikan ya. Sebentar, ya, sebentar. Ketika Nabi Musa diuji dengan posisinya, dia itu sudah mentok sana sini, ya kan? ya, Terus kan di 63-nya Allah wahyukan. Pukulkanlah tongkat, kan begitu kan Pak? ya, betul. Sekarang coba dipelajari ya dari perjalanan ini. Berarti Nabi Musa mendapatkan jalan keluar itu dari keyakinannya atau dari pemikiran dia, Pak? Dari keyakinannya,
Nah, ini dijadikan satu pelajaran ya. Kan Bapak Ibu selama ini bingung, pusing itu kan mencari jalan keluar kan Pak Eko ya. Iya, dari pikirannya. Ya kan? Kan bingung Iya, pusing itu karena berusaha bagaimana dengan pemikirannya agar mendapatkan jalan keluar. Nah, padahal kalau diperhatikan di sini, jalan keluar pertolongan Allah itu tuh kan dari keyakinan Nabi Musanya Pak, bukan dari pemikiran bagaimana berpikir, bagaimana menyelesaikan, kan nggak begitu kan Pak? iya, Dari keyakinan Nabi Musa, sehingga keyakinan itu ya menjadikan Allah memberikannya jalan keluar. Ya, Berarti ya sekarang kesimpulannya apa? Pak. Baik. Kesimpulannya ya berarti semua ujian yang Bapak Ibu jalani, yang Bapak Ibu hadapi, itu kan sebenarnya akan dibukakan oleh Allah jalan keluar setelah kita benar-benar meyakini. Bukan bagaimana berpikir, aduh gimana jalan keluarnya. Kan nggak begitu harusnya. iya. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti keyakinan itu tergantung siapa kalau gitu posisinya, Pak? Keyakinan tergantung diri kita ya, Tak. Tergantung diri kita. Karena waktu Nabi Musa dikejar Firaun pun, pasukannya sudah panik kan. Wah ini kita akan terkejar gitu kan. Iya, Tapi iya. ketika Nabi Musa memang sudah yakin bahwa Al-Quran itu nyata, janji Allah pasti akan terjadi, bukti nyata. Dia kan tetap dengan, enggak akan tersusul, tenang aja. Allah pasti bersama kita. Berarti kan kata kuncinya adalah dari keyakinannya, baru mendapatkan jalan keluar, bukan dari pemikirannya. Nah, jadi orang tuh terbolak-balik itu, selama ini orang berpikir bagaimana mendapatkan jalan keluar, akhirnya lupa bahwa Allah akan memberikan jalan keluar itu setelah kita yakin, bukan setelah kita mikir. Kan begitu harusnya, Pak. Iya. Makanya caranya Allah supaya menguji kita agar kita yakin atau tidak, diberikanlah ujian. Dan kadang-kadang Bapak Ibu kan dibuat memang tidak akan ada jalan keluar, seakan-akan mentok sana sini kan, Pak. Betul. Supaya keyakinannya muncul. Kalau Hmm, keyakinannya muncul, maksud Allah itu nanti Allah berikan jalan keluar. Kan begitu harusnya. iya. Jadi banyak pemahaman yang terbolak-balik karena dasarnya kan manusia itu biasanya apapun yang menimpa diri, dia akan mengukur dengan kemampuannya dulu. Ini sanggup atau Hmm, enggak saya kan begitu kan? iya. Padahal Allah udah berulang-ulang bahwa ujung-ujungnya semua itu Allah cuma perlu minta pertolongan bukan untuk menyelesaikan. Kalau Hmm, manusia disuruh menyelesaikan, Pak, pasti stres semua, Pak. betul. Karena memang solusi itu kan memang kita juga nggak tahu. Makanya kita disuruh beriman itu agar kita sadar bahwa nanti juga ujung-ujungnya Allah yang ngasih solusi, Allah yang ngasih pertolongan. Bapak Ibu tuh jalani dengan keyakinan gitu kan, dengan selalu ridho apapun yang ditetapkan, baru nanti Allah bukakan. Jadi pasti jalan keluar itu akan terjadi selama kita tetap yakin sama Allah. Jadi tujuan ujian yang benar-benar sebenarnya itu bukan masalah ujiannya seperti apa. Tujuan ujian yang benar itu adalah seberapa yakin saat diuji gitu kan kita kepada Allahnya. Nah, setan tahu itu. Makanya Hmm, setan geser cara berpikir kita. Bukan fokus pada keyakinannya, bukan fokus kepada apa yang Allah janjikan, tapi fokusnya itu adalah ini masalahnya. Sakit, ekonomi, terus apa lagi? Keluarga, politik, apapun itu. Jadi malah fokusnya itu kepada sarananya, bukan pada tujuan utama Allah memberikan ujian. Padahal semua ujian apapun jenisnya, kalau dari awal Pak Eko yakin, jadi masalah nggak itu Pak? nggak masalah sebenarnya. Salah, karena dari awal Pak Eko udah yakin. Nah, padahal Allah sudah bilang tadi kan di surat 22 ayat 16, Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, yang pasti akan bisa dibuktikan dan pasti akan terjadi selama kita memang meyakini dari ujian awal sampai nanti akhir. Kan begitu harusnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ayo dibuktikan ya, mumpung ada sarana ujian yang membuat Bapak Ibu nanti semakin yakin kepada Allah. Kalau misalnya terbukti kan semakin lama sudah selesai. Nggak akan lagi ada kekhawatiran keraguan.
Dan memang Allah menginginkan manusia itu semakin dekat, semakin yakin kan. Dengan apa ya? Dengan ujian yang dihadapi selama ini. Cuman karena pola berpikir manusia mungkin selama ini keliru, atau misalnya tidak menyadari ya. Akhirnya yang difokuskan itu bukan keyakinan kepada Allahnya, tapi hanya berpikir tentang masalahnya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana strateginya. Padahal itu akan mudah buat Allah ketika dari awal kita sudah yakin dulu, Pak. Jadi ingat ya, Iya, jadi yang iya. perlu Bapak itu sadari itu adalah bukan masalah tentang besar kecilnya masalah. Yang perlu disadari adalah seberapa yakin ya bahwa Al-Quran itu benar dan nyata dan bisa dibuktikan. Kalau Allah sendiri juga sudah menyampaikan kepada kita untuk membuktikan ayat-ayatnya, kenapa kita sendiri malah ragu atau bingung saat diberikan ujian? Gitu. Jelas nih, Pak Eko Hmm, nih? ya. Tanya ya, Tat. Silakan, silakan. Ya. Dari cerita Nabi Musa tadi, kan Nabi Musa yang penting yakin. Setelah itu Allah memberi petunjuk. Gitu. Ya. Ya. Mm. Nah, kemudian kalau kita sekarang ini ada masalah diuji, kita sudah yakin. Nah, kita perlu ikhtiar nggak, Tat? Loh, kan ikhtiar itu sarana untuk membuktikan apa yang Pak Eko yakini. Gini. Misalnya gini ya, saya bilang, Pak Eko di sana misalnya ada kebakaran. Iya. Oh, saya yakin Pak Eko. Ya udah, sebenarnya kan nggak perlu dibuktikan kan, Pak. Hmm, Tapi karena misalnya Allah ingin kita itu semakin meningkat keyakinannya, setelah yakinnya jalani. Betul nggak? Misalnya di sana ada kebakaran. Pas lihat, oh benar ya, berarti apapun nanti yang dikatakan saya, gampangnya ke Pak Eko, karena saya misalnya anggaplah tidak pernah salah dan tidak pernah berbohong. Kan Pak Eko karena sudah tidak pernah ada lagi keraguan kan Pak setelah itu Pak. iya. Nah sama sekarang, Allah udah bilang, ayo nanti saya semua uji kamu, ya. Mungkin kamu akan mentok, pemikiran kamu akan buntu, tapi tenang saja, selama kamu yakin kepada Allah, Allah pasti akan bukakan jalan keluar. Makanya tadi saya bilang, berarti jalan keluar itu terjadi karena pemikiran kita atau karena keyakinan kita. Karena keyakinan kita. Karena keyakinan kita. Nah sekarang Bapak Ibu pegang itu. Bapak Ibu akan semua diuji oleh Allah, dan Allah akan lihat kadar keyakinan Bapak Ibu kepada apa yang Allah janjikan tuh sesuai atau tidak. Jadi teorinya di dalam Al-Quran, tapi Allah jamin silakan buktikan. Berarti untuk membuktikan perlu ikhtiar nggak Pak? Perlu. Perlu. Jadi proses Bapak Ibu menjalani ujian itu hanya sekedar pembuktian-pembuktian yang Allah Hmm, sudah sampaikan di dalam ayatnya. Bapak Ibu tinggal membuktikan. Berarti kan pasti terjadi semua kalau begitu. hmm. Ya kan? Iya, Makanya iya. kalau pasti terjadi semua, kenapa masih ada kekhawatiran? Karena tugas Bapak Ibu itu bukan berpikir bagaimana. Tugas Bapak Ibu itu membuktikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sehingga nanti kalau sudah terbukti, Allah menginginkan kita jadi semakin yakin. Kan begitu harusnya. Iya. Jadi jangan dibolak-balik. Kita malah jadi fokus ke masalahnya. Kan orang selama ini kan fokus ke masalahnya Pak Joya. Iya, Bagaimana betul. menyelesaikan. Nah, Nah, kalau sudah begitu, orang nggak paham mana tugas Allah, mana tugas kita. Tugas kita itu menjalani, buktikan. Makanya kembali lagi ayatnya apa? Misalnya, ini ayatnya kan sudah jelas ya, bersama kesulitan, ada ada semua. kemudahan. Tapi sekarang kok saya masih sulit, gitu kan? Iya, Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita jeli, oh Allah tuh cuma pengen kita nekat aja, yakin aja pasti kita ikhtiar, pasti pada titik akan ada kemudahan. Nah, keyakinan itu yang dipupuk, Pak. hmm. Karena memang setan inginnya saat proses menjalani itu Bapak Ibu malah bukan semakin yakin, tapi semakin bingung dengan apa yang dihadapi kan. Dan dan ini memang perlu proses untuk semakin fokus kepada apa yang dijalani gitu loh. Jadi saya ulang dulu ya, rumusnya Ya, sudah ada, manusia disuruh menjalani, makanya kan saat menjalani Bapak Ibu selalu saya sampaikan agar mohon dibimbing di jalan yang lurus ya. betul. Teorinya sudah ada, kewajiban kita menjalani sampai apa? Sampai dibuktikan. Harusnya terbukti nggak Pak Eko ketika Allah sudah menyampaikan? Terbukti. Harusnya terbukti. Tinggal Bapak Ibu benar-benar ya
yakini itu tanpa perlu pertanyakan. Karena kalau nggak gitu nanti gagal. Jadi semua ujian itu kan cuma di keyakinan sebenarnya. Hmm. Makanya kan orang bahagia itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Allah turunkan kebahagiaan. Orang yang dapat petunjuk itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Jadi semua tuh iman, 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 iman. Nah, agar keimanannya meningkat, dia membuktikan Al-Qur'annya lewat cara berikhtiar. Berarti benang merahnya apa? Benang merah itu gampang. Allah memberikan teori dalam Al-Quran. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kan begitu kan, Pak? Ya. Supaya Allah tahu manusia itu benar-benar yakin atau tidak, Allah kasih ujian. Manusia itu disuruh menjalani sesuai Al-Quran atau di jalan yang lurus. Nanti Allah akan buktikan, nih, kalau kamu sudah menjalani, misalnya iman, sabar, sholat itu sebagai penolong ya. Oke, buktikan. Kalau kamu nanti beriman, sabar, sholat, apapun di depan mata kamu, misalnya mau hambatan seperti apapun, pasti akan Allah tolong. Dari mana kita tahu? Dari teori yang Allah kasih. Terus gimana caranya supaya kita bisa membuktikan? Ya jalani masalah yang sekarang dihadapi. Kan begitu kan? Hmm. Iya, iya. Ketika dijalani, akan terbukti nggak Pak? Terselesaikan, Allah akan menolong. Terbukti. Terbukti, sehingga setan iblis pun jadi sulit untuk menggoda kalau kita semakin yakin kepada Allah. Nah, yang menjadi problem adalah kita selalu digeser masalahnya. Disuruh meyakini, malah disuruh berpikir ini bagaimana. Padahal gini ya Pak Eko. Kebanyakan. Ya. Ya, makanya sekarang gini, orang menjalani ujian, ya, kan sebenarnya masalahnya tuh bukan di masalahnya Pak. Masalahnya itu saat menjalani dia nggak sabar untuk menunggu apa yang Allah akan buktikan, kan begitu harusnya. Iya. Iya, cuman itu doang kan sebenarnya kan. Hmm. Karena kalau sabar pasti akan selalu Allah bimbing. Kalau nggak sabar ya Allah biarkan. Ngapain Allah bimbing orang nggak sabar kan? Tapi pasti akan terbukti. Gitu. Jadi pendidikan ini harusnya disadari. Bukan bingung dengan masalah atau ujian. Bingung nggak bingung juga. Kalau memang Allah belum menentukan kapan jalan keluarnya juga kan tetap kita nggak bisa maksa kan Pak. Iya. Jadi yang harus dibingungkan tuh gini yang dievaluasi tuh. Kok tiap diuji saya nggak yakin-yakin ya. Ini salahnya di mana? Salahnya kurang ilmu misalnya. Kan begitu aja. Hmm. Kadang-kadang kan kita tuh aneh, diuji sudah berkali-kali sama Allah, tapi kan nggak yakin-yakin kan ini gimana ya harusnya tuh. Iya. Kayak Pak Eko misalnya saya tolong berkali-kali, tapi Pak Eko tetap nggak yakin lagi, khawatir lagi, khawatir lagi. Ini kan sebenarnya adab kepada Allahnya kan jadi kurang baik ya Pak Eko ya. Iya, betul. Iya, kecuali Allah nggak membuktikan dari dulu menolong kita, oke lah silakan. Oh, tiap hari Allah buktikan menolong kita, kita nggak yakin-yakin terus, gimana itu? Makanya tadi Iya. saya bilang, waktu cerita di surat 26, 61, 63 itu kan, kalau perhatikan, ternyata Nabi Musa mendapatkan jalan keluar itu bukan pemikirannya, tapi keyakinannya. Berarti kita simpulkan, berarti semua orang insya Allah dimungkinkan mendapatkan jalan keluar berdasarkan keyakinannya. Pak Eko. Hmm. Baik, Ya. jelas ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, ada Sambil pertanyaan? Silakan. ya sambil menunggu yang lainnya, Tat. Gini, Ya. eh, kita prinsipnya harus yakin bahwa Allah akan menolong. Oh, Ya, kemudian kita diminta untuk ikhtiar dalam rangka ya. ditolong Allah. Tapi kadang-kadang ikhtiar kita justru itu pemikiran untuk menyelesaikan. Nah, supaya ini tidak terjadi semacam itu gimana, Tat? Makanya kan di sini perlu kesadaran ya Pak ya. Kan sebelum misalnya kayak gini lah. Pak Eko saya dulu waktu belum kenal Pak Guru juga kan tidak menyadari bahwa ternyata yang kita jalan itu kan salah kan Pak. Ya kan? Iya, iya, Makanya di sini kita perlu ilmu itu kan kesadaran saat kita menjalani apapun ujian yang dihadapi. Itu tuh sebenarnya intinya apa sih? Oh, intinya hanya misalnya manusia tuh agar sadar bahwa semua pertolongan, ya, semua jalan keluar itu yang memegang haknya adalah Allah. Lalu supaya Allah memberikan jalan keluar, ternyata Allah cuma butuh keyakinan kita saat menjalani ujian. Kan itu kesadaran, Pak Eko. Nah, iya. jadi kesadaran ini
memang harus terus-menerus diulang-ulang. Sampai pada titik kita tuh akhirnya mulai terbiasa. Setelah terbiasa, akhirnya otomatis kan Pak. Contoh-contoh gini Pak. Pas kita dikasih ujian, biasanya yang Pak Eko ingat tuh Allahnya atau masalahnya. Masalahnya. Nah, itu kan akhirnya jadi nggak ketemu tuh di situ. Kebanyakan gitu kan, Tat? Iya, makanya karena kebanyakan gitu kan suka nggak suka kita harus memperbaiki pola berpikir itu kan Pak. Karena kan salah kan Pak. Iya. Yang kedua misalnya ketika kita buntu dalam situasi kondisi apapun. Kan yang kita pikiran aduh malah khawatir panik bukan meningkatkan keyakinan nggak Allah pasti akan membukakan jalan keluar. Kenapa memang ayatnya begitu dan Allah menyuruh kita membuktikan. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang sebenarnya mendasar, yang Bapak Ibu juga sebenarnya sudah paham. Cuman memang perlu diulang-ulang untuk menjadikan kebiasaan gitu loh Pak. Iya, iya. Itu aja sebenarnya. Makanya perlu diulang-ulang untuk menjadikan kebiasaan. Supaya apa? Supaya semakin lama tuh harusnya ya semakin terlihat bahwa setiap masalah itu akan ada pertolongan Allah. Kalau sudah begitu kan udah optimis Pak. Insya Allah setiap permasalahan pasti akan ada pertolongan Allah. Dari mana? Ya dari apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Terus bagaimana yakinnya? Buktikan gitu Pak. Gitu. Siap. Jelas ya? Iya, Tat. Baik. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, itu dulu ya Pak. Jadi Ya, intinya, siap, Tat. mari kita memperbaiki ya sikap dan pola berpikir. Dan tolong Bapak Ibu harus sadar betul ya, ketika diuji itu mana yang utama. Utama itu yang Allah inginkan. Mana yang bukan utama atau yang sebagai sarana. Kan yang Allah inginkan tuh Bapak Ibu yakin. Yang kita inginkan kan jalan keluar. Ini kan nggak nyambung ini. Jadi saat Iya. diuji itu, oh keinginan Allah tuh kita yakin, lalu kita jalan itu petunjuknya. Terus setelah itu dibuktikan sesuai dengan apa yang Allah janjikan tadi di surat 22 ayat 16 itu. Buktikan bahwa memang apa yang Allah sampaikan itu pasti akan terjadi. Setelah terbukti harusnya ya Pak Eko ya. Iya. Meningkat nggak keyakinan kita? Harusnya meningkat, Nah meningkat. itu makanya kita butuh ujian itu untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Akhirnya ujian yakin jalan keluar. Ujian yakin jalan keluar. Ujian yakin jalan keluar. Kan akhirnya begitu jadinya. Itu Betul. kesimpulannya kalau Bapak Ibu malah fokusnya ke masalahnya, meskipun masalah tetap harus dijalani ya, ya Iya. jadi malah gitu loh. Akhirnya malah jadi semakin bingung nanti. Nah kalau udah semakin bingung kan, udah setan kan menguasai Pak. Jadi Hmm. kalau Bapak Ibu ingin cek saya salah atau benar, cek aja dari pikiran dan hatinya. Kalau Bapak Ibu tenang berarti terus benar, tapi kalau masih bingung khawatir, evaluasi diam dulu. Kalau perlu diskusi dulu. Ini saya khawatir salahnya di mana ya? Kan begitu harusnya kan, Pak. Iya. Karena kan kekhawatiran, kebingungan itu kan menjauhkan kita dari pertolongan Allah masalahnya. Betul. Iya. Nah, jadi Allah ingin nolong, tapi sikap kita kayak nggak mau ditolong kan begitu kan? Tapi Iya. sebenarnya kita ingin ditolong, tapi sikapnya nggak menunjukkan agar Allah tuh menolong. Saya minta tolong ke Pak Eko, tapi saya ragu Pak Eko bisa nolong. Lah ngapain saya minta tolong? Oh Pak Eko gitu. juga nggak tahu nolong kan, Pak Eko juga ragu, Iya. ya kan? Betul, betul. Iya, Tat. Ya. Jadi yang Assalamualaikum. diperbaiki, ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Mau nanya Ustadz. Hmm. Jadi gini, apakah pertolongan Allah itu kan goib ya Ustadz ya? Nah, Iya, iya, apakah iya. bentuk pertolongan Allah misalnya nih case-nya hutang misalnya ya? Nah, apakah bentuk pertolongan Allah itu hanya berupa kalau ditolong berarti diselesaikan gitu? Apakah ketika belum diselesaikan itu sama saja dengan pertolongan Allah? Misalnya ketika punya hutang dan belum selesai, nah kalau diselesaikan hutangnya gitu, dia bakalan ketinggalan terus sholatnya misalnya. Nah, ketika belum selesai, jadi sholatnya rajin misalnya gitu. Seperti itu bukan sih Ustadz kalau bentuk pertolongan Allah itu? Oke, sekarang saya bagi dua dulu ya Bu ya. Ya. Tugas kita itu kan beribadah kepada Allah titik kan bukan untuk menyelesaikan masalah kan Bu. Ya. Bonusnya kita beribadah kepada Allah, Allah bisa selesaikan.
Mm-mm. Tapi kok belum selesai-selesai gitu kan, Bu? Ya, Tujuan Allah memberikan masalah itu apa? untuk menguji keimanan kita, meningkatkan Untuk keimanan kita, beribadah. beribadah. Ya, Kan gitu kan? ya, Salah satu beribadah adalah misalnya kesabaran, ketawakalan. Betul, Bu? betul. Dan semakin meningkatkan keimanan. Mm-mm. Sekarang saya tanya, misalnya Allah belum menolong, memang kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kita bisanya beribadah aja ya, ikhlas. Lah, memang bisa apa? Nah, kadang-kadang orang tuh aneh. Misalnya Allah Hmm. belum nolong, kok Allah lah, emang kalau Allah belum nolong, memang kita bisa apa? Ya, Nah, berarti kesimpulannya kenapa? Jangan sampai, jangan sampai hal yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kita masih meragukan. Ngerti nggak, Bu Farah? ya, ya paham. Yang sudah dijamin Pertol Allah, bentuk Allah tuh pertolongan tolong hambanya kalau yang mengikuti perintahnya. pasti ditolong. Pasti ditolong. Berarti Iya, ketika ibu masih pertanyakan, kok hutang saya belum lunas ya misalnya. Itu sebenarnya ibu gagal atau lulus? gagal. Kan Allah udah bilang sudah dijamin. Makanya saya bilang, jalani Hah, terus dengan hmm, keyakinan Allah pasti akan menolong. Karena ya siapa yang bisa nolong selain Allah kan? hmm, Misalnya ini tiba-tiba hutang 100 juta lah. hmm. Tiba-tiba cuma baru bisa bayar 50 juta, 60 juta. Kan belum selesai nih. Tapi kira-kira tetap ditolong nggak nanti sampai 100 juta? Tetap ditolong. Hah? Tetap. Kalau ibu sudah bersandar dengan benar bahwa tujuannya meningkatkan keyakinan. Jadi nanti mau ada hutang, tidak ada hutang. Sholat ya sholat saja. Karena memang ketulusan kita kepada Allah. Bukan karena supaya hutang lunas gitu loh, Bu. Hmm. Hmm. Paham nggak ini? Iya, cuma Hmm. masalahnya bentuk pertolongan itu kok apa memang selesainya masalah? Apakah bentuk pertolongan Allah ketika masalah belum selesai gitu ya Ustadz? Lalu Allah hindarkan dari sholat yang misalnya yang nunda-nunda jadi makin tepat waktu ya. Itu juga bentuk pertolongan Allah Ustadz. Jadi supaya makin Baik. rajin gitu. Heeh. Oke. Makanya saya ulang ya. Mm-mm. Pokoknya intinya gini. Ya, Mm-mm. semua proses ujian itu pasti tujuannya meningkatkan ibadah kita. Betul, kepada Allah ya. Iya, iya. Yang tadinya nggak tahajud gara-gara punya hutang jadi tahajud kan itu maksudnya kan, Bu? Iya, iya, misalnya gitu. Nanti kalau misalnya dilunasin, akhirnya nggak tahajud. Nah, itu apakah bentuk Enggak, pertolongan Allah juga? Bukan. 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 Pertolongan Allah itu tetap harus selesai. Itu dulu, biar jangan rancur. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Pertolongan itu namanya pertolongan pasti harusnya Iya, selesai. iya, iya, Nah, iya. dalam proses pertolongan itu sikap kita secara sadar tidak sadar akan dirubah. Hmm. Sehingga hasil akhir yang benar itu nanti ada masalah tidak ada masalah ibadahnya tetap. Oh, ya. Ya dong, misalnya Ya. ada masalah tidak ada masalah ya tetap sholat tahajud, ya tetap sholat. Tapi Mm-mm. intinya pertolongan Allah itu harusnya pasti selesai. Nah kalau nggak Mm-mm. begitu nanti taunya kita ditolong atau tidak kalau nggak selesai gimana dong? Oh, ya, 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 Ustaz. Paham, Benar nggak? paham. Kan kayak Iya, kasus saya artinya dulu kan, selesai ya. Mm-mm. ya harus selesai dong. Nah, cuman ada mungkin proses yang benar-benar Bapak Ibu harus sadari, oh ternyata memang nantinya itu akan dibimbing sama Allah supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu ibadahnya tulus, bukan lagi hanya gara-gara ada masalah gitu loh Bu Farah. Oh, iya, Pak. Ya, jadi intinya memang semua ke arah menuju anggaplah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi kalau sekarang memang orang biasanya kalau untuk meningkatkan ibadah memang harus dikasih masalah dulu kan biasanya kan. Iya, iya betul, Ustaz. Tapi nanti lama-lama insya Allah lah, lama-lama akan menjadi tulus. Jadi ada masalah tidak ada masalah ya tetap aja dia maju, dia meningkatkan ibadah. Karena dia sudah mulai supaya apa? Supaya ke depan kalau ada masalah ya nggak lama-lama ditolong lagi karena dia sudah paham. Mas ya? Iya, 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 Ya, Ustaz. Paham. ya. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ya. sampai ketemu di kajian dadakan berikutnya. Mari Pak Eko. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.